Pemirsa TV9 Nusantara dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kalau kita sudah menuju ke pertengahan tahun, berarti kita akan semakin dekat dengan yang namanya Muktamar NU. Untuk itu di sore hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat-sangat dekat sekali dengan warga Nahdien, yaitu Road to Muktamar, NU Dikdaya, dan Transformasi Digital Jam'iyah. Kita akan bahas bersama di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali dengan saya Indah Kumaidi kembali hadir lagi menjumpai Anda tentunya dengan program spesial kita yaitu Kopi Darmo. Di sore hari ini seperti yang sudah pemirsa lihat di layar kaca televisi Anda, kita akan membahas bagaimana Road to Muktamar NU Dikdaya dan Transformasi Digital Jam'iyah. Di sini sudah kita hadirkan narasumber yang jauh-jauh sekali ini ya. Yang pertama kita sapa bersama ada Mas Arief Fakihudin selaku Head of Digital Project Management Office PBNU. Assalamualaikum Mas Fakih. Wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Ini boleh dikasih tahu dulu ke pemirsa. Sekarang berada di mana Mas Fakih? Ini kebetulan lagi di London jam 10.30 ini. Jam 10.30. Masih pagi. Masih menjelang siang ya, menjelang siang. Ya, menjelang siang. Oh, oke. Berarti kalau gitu pertanyaannya udah persiapan buat makan siang ini Mas Fakih ya? Ya, ini bentar lagi nih. Oke, jadi baik. mohon maaf belum proper dipakainya enggak pakai meja dan segala macam nih. Nggak apa-apa, kita maklumin ya karena lagi di London. Oke, tapi boleh saya ada satu pertanyaan dulu untuk Mas Fakih. Sedang ada apa yang dikerjakan di PBNU yang terbaru atau sekarang ini, Mas Fakih? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sekarang di PBNU ini sedang menggalakkan yang namanya transformasi organisasi. Jadi sebagaimana visi Ketum Gus Yahya, kita pengen melakukan transformasi dan konsolidasi organisasi. Salah satunya yang menjadi penopang dari program tersebut adalah transformasi digital. Jadi yang sering kita sebut sekarang dengan Dikdaya NU. Jadi kalau kita mau bicara tentang Dikdaya NU ini sebenarnya tidak hanya sebuah aplikasi, tapi ini adalah pengejawantahan dari visi besar Ketum, visi besar Gus Yahya, kemudian diturunkan kembali menjadi peta jalan transformasi digital yang waktu itu sudah kita buat tahun 2023 yang kemudian diejawantahkan menjadi Dikdaya. Dikdaya ini sebenarnya adalah sebagai tools untuk bagaimana memperkuat transformasi organisasi itu sendiri gitu ya. Karena kita bisa melihat bahwa organisasi NU itu besar tapi secara organisasi ini belum kuat ya. Itu yang kenapa Gus Yahya itu sering bilang dengan konsep governing NU. Jadi bagaimana menata terkait dengan organisasi NU itu. Jadi bagaimana tata kelolanya bisa berfungsi, organisasinya bisa bergerak bersama, kemudian yang paling akhirnya nanti adalah pelayanan itu bisa sampai ke warga. Itulah kenapa kemudian Dikdaya NU sebagai salah satu pengejawantahan dari peta jalan transformasi digital untuk mendukung terkait dengan transformasi organisasi. Wah, oke. Sudah bukan singkat padat jelas lagi, tapi sangat-sangat jelas ini sepertinya ya dari Mas Fakih. Oke, selain ada Mas Fakih di sini pemirsa juga kita hadirkan bersama ini ada Mas Ahmad Subhani selaku administrator NU Dikdaya PCNU Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum Mas Subhani. Salam. Nah, oke. Kalau Mas Subhani gimana ini kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Posisi berada di mana kalau Pasuruan kita boleh tahu? Oh, Pasuruan, di Pasuruan. Di Pasuruan saja. Di Pasuruan mana, Mas? Kami di kebetulan di kantor ini. Oh, lagi di kantor. Oke. Ini supaya tidak kalah sama Mas Fakih, saya juga penasaran. Ini apa yang sedang dikerjakan juga mungkin dari PCNU Kabupaten Pasuruan, terutama untuk NU Dikdayanya sendiri mungkin bisa dibagikan ke pemirsa? Iya, baik dengan daya mantan dan pesan di PCNU Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah sudah jalan. Pengurus cabang sudah
mulai awal bulan Februari Mas ya, Februari 2025. Sekarang alhamdulillah saat ini kami sedang menyiapkan yang tingkat MPC dan lembaga PIK. Kami ada 19 MPC dan 18 lembaga yang katanya harus pakai sesuai tidak hukum. Oke, nanti kita akan lihat juga bagaimana cerita lengkapnya. Tapi kita kembali lagi menuju ke Mas Fakih. Tadi sebenarnya sudah diberikan sedikit pengantar ya terkait dengan Dikdaya NU sendiri, mengapa ada. Tapi kalau misalnya kita ingin tahu lebih dalam lagi Mas Fakih terkait dengan alasannya, kenapa Dikdaya NU ini juga menjadi prioritas seperti itu untuk di saat ini, atau mungkin sebenarnya ini sudah dirancang lama sekali begitu ya, yang memang baru terrealisasi atau seperti apa? Ya, kami silakan dulu Mas Fakih. Iya, baik. Jadi tadi seperti yang disampaikan di awal bahwa Dikdaya itu sebagai tools pendukung untuk mencapai yang tadi namanya governing NU. Jadi kita bisa bayangkan organisasi NU ini kan besar sekali nih, dari pusat sampai ranting. Jadi dan jumlah pengurusnya itu sekitar 2 juta pengurus lebih gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan selama ini bayangkan sebagai sebuah perusahaan gitu ya, dengan mungkin 2 juta karyawan tersebar di seluruh Indonesia, tanpa sistem, tanpa data, tanpa teknologi berhubung. Jadi sangat mungkin sekali bahwa kantor pusat PBNU itu nggak tahu kegiatan PCNU-nya itu apa saja, PCNU-nya itu lagi ngapain, ini pengurusnya itu ada apa enggak, kadang minta SK apakah memang benar-benar ada PCE-nya apa enggak. Begitu juga sampai nanti dari level MWC ranting, apakah benar nih ada ranting atas nama ranting tertentu atau MWC ini jalan apa enggak segala macam. Ini tidak ada penghubung yang memberikan informasi ini jalan tidak sih. Nah, ini yang selama ini berlangsung, sehingga konsolidasi organisasi, kemudian program kerja dan segala macam ini jadi tidak sinkron gitu antara mungkin pusat, cabang atau mungkin sampai di level bawah. Nah, ini yang kemudian kita dorong dengan transformasi digital. Karena kenapa? Sesuai dengan yang sering disampaikan oleh Ketum bahwa ya dengan digital itu kan menjadi transparan, menjadi akuntabilitasnya terjaga, sehingga kita bisa tahu bahwa PC tertentu ini sedang mengadakan ini. Terbukti sekarang misal contoh sudah hampir 45.000 surat keluar gitu ya, dan 40.000 surat masuk ini tersirkulasi secara aktif. Jadi setiap hari itu bisa ada 500 sampai 1.000 surat dibuat di seluruh dari PB, PW, PC gitu ya. Jadi ini berarti bisa dilihat bahwa setiap surat itu kan pasti ada tujuannya. Misal surat untuk bikin surat undangan atau apa dan segala macam. Nah, ini kita jadi bisa lihat aktif tidak PC atau mungkin nanti PW-nya segala macam, karena dilihat dari jumlah suratnya yang keluar. Kemudian nanti kita juga dorong dengan adanya pengelolaan data-data yang lain, sehingga kita bisa tahu, bisa saling memonitor, geraknya bisa satu arah dan seterusnya. Nah, inilah kenapa pentingnya Dikdaya NU ini sebagai infrastruktur tata kelola organisasi. Oke, baik Mas Fakih. Ini penjelasannya lebih detail lagi, ternyata juga ada seperti itu ya yang ingin dipantau dari pusat. Oke, baik, tadi ada satu suara yang saya dengar ya. Ini sepertinya Bapak Ahmad Fahrudin SSI selaku Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Fahrudin. Iya, oke. Mungkin nanti kita akan lebih banyak ngobrol lagi setelah yang satu ini pemirsa. Kita masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Oke pemirsa, masih dengan tema kita di sore hari ini terkait dengan Road to Muktamar NU Dikdaya dan Transformasi Digital Jam'iyah. Tadi kita sudah kehadiran satu narasumber lagi. Beliau adalah Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur. Ini ada Bapak Ahmad Fahrudin SSI. Assalamualaikum Pak Fahrudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini akhirnya dinanti-nanti dari tadi ya Pak Fahrudin untuk bergabung. Gitu ya? Gimana kabarnya di sore hari ini Pak Fahrudin?
Alhamdulillah baik. Baik. Ini di kantor atau di mana? Di PBNU? Saya baru nyampe rumah Oh, baru tadi nyampe dari rumah. ya baru nyampe rumah. Oke, baik. Ini langsung saja. Ini saya todong ya Ya, kepada Pak Farudin ya. Kalau tadi ya, Mas Waki sudah menjelaskan terkait dengan kenapa harus NU Dikdaya. Lalu tadi juga ada satu kata yaitu terkait dengan transformasi ke arah digital juga. Kalau saya tanyakan ke Pak Farudin begitu ya, apa urgensinya transformasi digital bagi NU terutama lokal begitu ya, karena melingkupi Jawa Timur ya. Kalau untuk Pak Farudin mungkin ya, bisa dibagikan kepada pemirsa, kami silahkan. ya. Terima kasih. Transformasi digital ini menurut saya memang menjadi keharusan. Hmm. Ya, jadi saya sekilas tadi mendengar dari Mas Fakih tadi ya bahwa kita ada sekian ribu bahkan juta pengurus begitu ya. Ini baru kita bicara soal struktur kepengurusan gitu. Padahal kalau kita bicara tentang digitalisasi atau transformasi digital, ini bukan hanya soal kepengurusan, bicara soal pendataan aset, bicara soal layanan. Ini kita cukup banyak. Nah, selama ini kita belum sampai ke sana. Oh, baik. Saya sempat melihat roadmap-nya ya dari Dikdaya. Nanti ada Dikdaya kepengurusan, ada Dikdaya kaderisasi, ada Dikdaya aset, ada Dikdaya kesehatan dan lain-lain. Saya rasa ini menjadi sangat-sangat penting. Apalagi bicara Dikdaya pendidikan begitu ya. Bayangkan kita punya sekian ribu pesantren dan ada sekian juta santri begitu ya. Yang ini kita juga tidak tahu data detailnya seperti apa. Kalau ini semuanya terorkestrasi dengan baik melalui Dikdaya, melalui digital begitu ya. Oh, ini luar biasa gitu. Luar biasa. Ya. Saat ini kan mungkin kita belum bisa misalnya membaca secara utuh se-Jawa Timur begitu ya. Potensi NU ya, karena memang secara data kita belum tercollecting dengan baik. Nah, ke depan harapannya dengan adanya digitalisasi ini kita bisa melakukan itu. Itu kira-kira. Oke. Jadi memang sudah sangat penting sekali, sudah Iya, tidak bisa iya. ditunda-tunda ya, Pak Farudin. Nggak bisa ditunda menurut saya ini. Nggak bisa ditunda. Memang sebuah keharusan gitu. Sebuah Oke. keharusan. Oke, baik. Kita beralih kepada Mas Subhani terkait dengan pengalaman operasional atau mungkin secara teknis itu seperti apa. Mungkin saya jadi penasaran juga itu untuk pengelolaan di teman-teman atau mungkin pengaplikasiannya itu seperti apa, Mas Subhani? Iya, pengalaman kami sebagai admin saya Dirjen Kabupaten Pasuruan, awalnya memang kita sebenarnya punya rencana ya, menyimpulkan terkait dengan administrasi di BPN. Kita selama ini ngomong suratan, kalau tidak digital itu apa ya, kertas di kantor itu menumpuk, Mbak. Oh, Kemudian arsip-arsip juga kadang kan tidak tertata dengan baik. ya. Jadi jawaban hari ini memang daya NU ini menjadi salah satu solusi bagi kami dan mungkin bagi pengurus BJNU dan NU dan nanti ke MBJ dan Rating. Untuk apa? Untuk gimana kita bisa menyimpulkan secara mungkin dari suratan ya, dan soal lain-lain di aplikasi Dikdaya ini juga ada namanya absen digital ya. Kalau selama ini kami di BJN pakai manual terhadirnya, ini di Dikdaya kita mulai dengan daftar hadir code. Jadi sangat-sangat simple aplikasian di kami, sangat membantu. Memang tantangannya kemarin saat mulai Awal-awal ya?
perhatian ya, dan juga kan butuh minimal ada NIK, ada email, yang Android ya. Nanti akan BCN juga pengurusnya itu ada 58 orang, tidak mustasar sampai wakil bendara, otomatis kami harus jemput bola ke beliau-beliau. Oh, Kita harus ke dalam beliau, langsung kita minta email, dan jadi kalau misalkan hanya baik pun atau apa, saya rasa kita juga kesulitan mobile data. Jadi kita memang harus turun ke beliau gitu. oke, baik. Ini sepertinya akan menarik sekali kalau nanti kita juga akan bedah kira-kira target berikutnya dari NU Digdaya sendiri seperti apa. Tapi akan kita bahas setelah yang satu ini pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana, kita masih akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Joma Kopdar, ini semakin menarik sekali obrolannya. Kita semakin dalam lagi, tapi kita juga ada penasaran yang tinggi begitu ya. Kita kembali menuju kepada Mas Fakih. Tadi sudah dijelaskan bagaimana Digdaya NU, tapi terkait dengan target atau mungkin tujuan yang ingin dicapai berikutnya dari Digdaya NU atau mungkin yang sekarang sedang ongoing, mungkin sedang dikerjakan dari Digdaya NU sendiri, bisa diceritakan Mas Fakih? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan, jadi kalau kita membayangkan Digdaya ini sebagai sebuah ekosistem digital NU. Jadi membayangkan Digdaya itu bukan satu aplikasi standalone sendiri, tapi Digdaya ini sebagai sebuah ekosistem. Sebenarnya layaknya Google. Paling mudah membayangkan itu seperti Google. Google itu satu ekosistem, ada Google Workspace, ada Google Cloud, ada Google Slides, ada segala macam, ada YouTube segala macam. Tapi semuanya terintegrasi dan semuanya punya satu SSI single sign on yang sama. Nah, prosesnya lebih mudah lah. Intinya semua terintegrasi dan interoperabilitas. Nah, itulah yang kemudian semangat kami mendorong Digdaya. Nah, makanya kalau dilihat di websitenya digdayanu.id itu sebenarnya kita bagi menjadi 3. Ada produk yang memang khusus untuk tata kelola, ada produk yang khususnya untuk layanan, dan ada produk yang khususnya untuk ekosistem digital itu sendiri. Jadi kalau tata kelola contohnya yang sekarang sudah berjalan adalah persuratan. Digdaya persuratan ini sudah sampai level cabang, dan insya Allah ini sekarang per hari ini kita akan mulai untuk level MWC. Targetnya insya Allah nanti 7.000 MWC kita targetkan bisa segera mungkin masuk. Setelah MWC, arahan dari Ketua Umum adalah ranting. Jadi 61.000 ranting. Kita punya 61.000 ranting itu targetnya harus masuk semua ke ekosistem Digdaya. Nah, ini juga PR yang cukup besar. Ada Digdaya persuratan, kemudian yang terbaru juga dari Digdaya persuratan ini adalah adanya fitur tambahan AI. Jadi ini menarik. Kenapa AI? Ini yang mungkin saya ingin ceritakan. Jadi AI diimplementasikan ini bukan untuk gaya-gayaan atau untuk trending teknologi. Tapi ini betul-betul berdasarkan pengalaman di lapangan. Jadi ada 2 hal yang selama ini kami rasakan. Jadi selama 1 tahun diimplementasi itu ada 2 hal. Yang pertama adalah 1 tahun ini kami baru bisa sampai level PC, yang mana itu 586 kepengurusan. Jadi kami harus ngajari satu-satu gitu nggih. Karena pada akhirnya kalau selama ini itu kan ibaratnya manusia yang harus mendekat ke teknologi, manusia harus belajar segala macam, kami harus ngajari dan segala macam. Nah, di sini sebenarnya ada potensi AI. Kenapa? Karena AI itu justru sebaliknya mendekatkan teknologi kepada manusia. Sesimpel pokoknya selama manusia bisa ngetik dan bisa ngomong, bisa pakai sistem kan gitu. Jadi kalau kita pakai ChatGPT atau pakai platform-platform AI itu kan yang penting kita bisa ngetik, kita dapat sesuatu. Nah, itu yang mendasari kenapa akhirnya di persuratan ini kita menggunakan AI. Jadi bukan untuk gaya-gayaan tapi untuk mempercepat, karena tadi yang saya sampaikan MWC ada 7.000, ranting ada 61.000. Kalau belajar dari yang kemarin kami 1 tahun baru dapat 586 kepengurusan, nah ini mau berapa tahun lagi untuk bisa berapa lama ranting. ya? Nah, ini AI digunakan untuk mempercepat, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sekarang bikin AI untuk bagaimana mempelajari perkum. Kita ini disadari atau tidak, mungkin saya juga pribadi malas untuk baca, apalagi perkum itu ratusan halaman gitu, dan setiap Munas Konbes nanti diupdate dan segala macam. Nah, kami bikinkan AI untuk membantu seseorang pengurus atau mungkin warga Nahdliyin itu untuk tahu perkum-perkum di NU itu siapa saja. Nah, itu kita taruh dengan Digdaya AI, Digdaya Ainu. Jadi Digdaya Ainu itu ada 3
bisa untuk nanya-nanya percakapan terhadap perkum, bisa bantu bikin surat, bisa nanti nyari pesantren dan segala macam. Ini yang terkait dengan tata kelola. Termasuk tadi Ketia juga sudah insya Allah akan perkuatkan dikdaya aset untuk pendataan aset-aset wakaf dan segala macam. Kemudian untuk yang layanan, kita sekarang juga fokus di dikdaya pesantren, dikdaya masjid, dikdaya dakwah, dan juga nanti yang selanjutnya adalah dikdaya pendidikan. Nah ini kita fokuskan dulu, yang pertama adalah terkait dengan pendataan pesantren-pesantren kita, masjid-masjid kita, kemudian pendidikan kita dan segala macam. Kenapa? Karena selama ini kita tidak punya data yang bisa dipertanggungjawabkan. Datanya itu data klaim. Kita punya data, kita punya 26.000, tapi datanya di Kemenak, kita nggak bisa klaim. Karena ini terjadi bahwa waktu kami melakukan piloting di dikdaya pesantren di beberapa provinsi, itu ketika kita sinkronkan dengan data pemerintah, ternyata ada banyak data di pemerintah yang ternyata kalau divalidasi lagi itu bukan merupakan pesantren atau mungkin lembaganya NU. Gitu. Nah ini penting bagi kita, karena tanpa data yang bagus, kita mau bisa bikin kebijakan apa, kita mau bisa bikin program apa. Ini nanti pada akhirnya kados Gus Subhani atau Syekh Fahrudin sebagai pengurus-pengurus yang di wilayah cabang ini yang kemudian nanti sangat-sangat perlu terkait dengan data itu. Mau bikin kebijakan tentang pesantren, mau bikin kebijakan masjid, kalau kita nggak punya data, ya kebijakannya pasti tidak bisa tepat sasaran. Nah, ini yang kemudian kita dorong di awal sekali. Pendataan ini betul-betul kita kejar. Nah, itulah kenapa ada dikdaya masjid, kita sekarang melakukan itu. Dikdaya pesantren alhamdulillah sudah piloting kita di Jawa Tengah, Bengkulu, Jogja, dan beberapa kabupaten kota di Jawa Timur. Insya Allah nanti kita akan launchingkan secara nasional dikdaya pesantren. Dan ini sekarang masyarakat publik itu bisa mengakses informasi pesantren NU yang sudah tervalidasi RMI itu di mana saja. Kita sudah punya portal kayak layaknya Traveloka gitu ya. Nanti bisa diakses di pesantren.nu.id. Jadi itu bisa dilihat contoh, pesantren ini tahun sekian berdiri, pengurusnya ini, bahkan sampai ustadznya siapa saja, spesialisnya apa dan segala macam. Biaya pendaftarannya berapa. Jadi kita pengen ini bukan sekedar pendataan, tapi bagaimana pesantren NU itu hadir di dunia digital. Memudahkan ini penting juga ya nanti. Betul. Jadi selama ini pesantren-pesantren kita ini, karena memang untuk hadir di dunia digital ini kan butuh infrastruktur, butuh punya tim website, butuh punya tim. Nah, kita membantu dari PPNU melalui RMI, kita membantu bagaimana pesantren-pesantren ini bisa hadir di dunia digital dengan tadi. Jadi yang penting kamu masukin datanya, nanti datanya, beberapa data yang penting kita tampilkan ke publik, sehingga nanti publik ketika mencari pesantren NU di Mojokerto atau pesantren NU di Gresik, pesantren NU di nanti bisa keluar semua datanya. Dan ini adalah data yang diinput langsung oleh pesantren, divalidasi oleh RMI. Jadi ini sebuah satu ekosistem gotong royong pendataan. Itu mungkin beberapa hal yang sekarang kita dorong terus, insya Allah. Dan ini justru sangat-sangat butuh peran-peran kados Yai Fahrudin, Gus Subhani, dan para pengurus lain, bahwa ini PBNU memberikan ruang dan ekosistem. Pada akhirnya nanti untuk bisa berjalan sukses, ini butuh gotong royong dari semua stakeholder yang ada, baik dari pusat maupun ranting. Begitu. Oke, menarik ya. Saya juga tidak pernah membayangkan bahwa dari PBNU akan menghadirkan yang namanya AI itu tadi untuk memudahkan begitu. Jadi ini sudah ngalah-ngalahin Google ya. Mas Oki, ini luar biasa sekali, termasuk untuk pesantren yang berlabel NU atau bukan, itu juga menjadi salah satu database yang penting untuk dimiliki, karena kalau dari yang sudah kita lihat, kadang ada juga yang masih disalahgunakan. Untuk itu ini menjadi hal yang penting. Untuk itu pemirsa, nanti kita juga akan melihat bagaimana kacamata dari NU lokal sendiri dengan kehadiran Dikdaya NU ini. Kira-kira bagaimana, atau mungkin masih ada lagi yang dibutuhkan, kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, tadi kita sudah melihat lebih detail lagi terkait dengan apa yang sedang dikembangkan dan juga apa yang sedang ingin dicapai oleh Dikdaya NU sendiri. Tapi kita menuju kepada Pak Fahrudin begitu ya. Kalau misalnya kita melihat dari kacamata NU lokal, terutama dari domisili Jawa Timur begitu ya, apa sekiranya yang masih dibutuhkan atau mungkin yang masih harus ditambahkan lagi dalam Dikdaya NU, atau mungkin tadi kita sempat ngobrol begitu ya terkait dengan aset atau mungkin transparansi, itu mungkin boleh disampaikan Pak Fahrudin, kami silakan. Ya, terima kasih.
Jadi saat ini kan yang sudah masif berjalan itu kan Dikdaya Persuratan, kemudian Siskader kan begitu. Ya. Kita tahu betul data kader. Nah, tentu yang dibutuhkan lagi ya termasuk aset. Kalau di Jawa Timur ini bicara tentang aset wakaf itu sekarang sudah jalan lah begitu ya, sudah ada, sudah terdata dengan baik begitu ya. Tapi saya kira masih banyak yang belum tercover itu ya, misalnya berupa aset yang berupa bangunan, kemudian aset yang benda bergerak begitu. Ini kan juga cukup banyak. Selain itu juga di layanan pendidikan itu sekolah NU yang di bawah Ma'arif misalnya, kemudian data tentang pesantren tadi sekilas mungkin sempat disinggung ya terkait dengan pesantren, sehingga kita tahu betul bahwa pesantren ini pesantren di bawah RMI atau tidak, karena memang hari ini banyak orang itu misalnya ketika bicara pesantren itu kan pasti NU begitu kan, seolah-olah, padahal realita di lapangan kadang-kadang kita nggak tahu ini siapa begitu ya, sehingga ketika ada masalah-masalah itu ya akhirnya seolah-olah NU yang kena begitu ya, padahal kita belum tahu, belum tahu. Oleh sebab itu saya rasa menjadi sangat penting ya, alhamdulillah kalau dari PP tadi yang Dikdaya pesantren itu sudah bisa dijalankan, dan ini tentu sangat-sangat penting, dan kami di Jawa Timur menunggu begitu untuk yang lain, karena saya kira ada tadi ya, ada Dikdaya aset, ada Dikdaya pendidikan, pesantren, kemudian masjid, ada lagi ekonomi begitu ya, badan usaha yang dipunyai gitu. Saya kira itu masih cukup banyak agenda yang harus dikerjakan ini, saya kira, soal digitalisasi. Karena memang ruang lingkup garapan kita ini luar biasa. Betul. Banyak begitu ya. Termasuk misalnya yayasan, kemudian panti gitu ya. Ini cukup banyak lah gitu agenda-agenda yang harus segera kita kerjakan. Mau tidak mau memang kita harus bertransformasi. Nggak bisa lagi untuk mengorkestrasi organisasi yang sebesar NU ini masih dengan manual, pasti akan sangat berat begitu. Ya pada akhirnya kalau kita tak ditanya berapa sih jumlah pesantren NU kan begitu ya, kita hanya mungkin angan-angan begitu ya. Mungkin gitu ya. Iya gitu kan. Karena memang kita belum melakukan pendataan secara detail begitu ya. Apalagi kalau ada pesantren-pesantren yang baru begitu kan, itu kan juga belum terdata dengan baik. Saya kira kalau pesantren khususnya misalnya itu pendataannya baik begitu, kita bisa memverifikasi bahwa ini adalah pesantrennya yang dibawa, yang ternaungi di RMI misalnya, maka tentu kita akan lebih enak melakukan konsolidasi begitu, sehingga kalau ada apa-apa itu kita mudah untuk konsolidasi. Selain konsolidasi mungkin juga kita bisa rutin ngadakan apakah pertemuan atau apa, sehingga kita bisa sharing program atau sharing pengalaman dan lain-lain begitulah. Karena terkait pesantren ini kan cukup banyak ya, ada soal kasus bullying, kasus kekerasan dan lain-lain lah saya kira gitu. Mungkin itu. Oke, baik. Kita masih melihat ya, pasti masih ada yang harus dikembangkan, tapi apa yang sudah dikembangkan saat ini juga sudah cukup baik dan cukup bagus sekali, diterima sangat baik juga oleh NU Jawa Timur ya. Iya. Dan ini karena tadi kita bicara soal ekosistem ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Arief Pake. Ini nggak bisa sebentar. Betul. Ini memang butuh cukup waktu begitu. Dan ini saya sih berharap bahwa ini akan terus berlanjut siapapun pengurusnya. Karena membangun sistem itu tidak tidak bisa singkat. Betul. Apalagi jalannya sistem ini tergantung sekian juta orang yang menggunakan. Betul. Gitu. Tadi kan yang disebut Mas Arief itu kan PCNU itu kan ada sekitar 500 berapa. Tapi kan satu PCNU itu ada sekian puluh pengguna begitu kan? Ya. Itu karena mulai dari Tanfidiyah, bahkan Suriah juga masuk di situ kan gitu ya. Jadi satu PCNU bisa 30 sampai 50 pengguna begitu kan. Itu. Jadi mengorkestrasi banyak orang ini yang butuh waktu. Kalau membuat sistemnya saya kira
cepatlah begitu. Tapi bagaimana membangun ekosistem semua user ini bisa menggunakan semua dan ini saling nyambung. Ini kan yang butuh waktu. Itu yang butuh Kalau waktu. nanti misalnya ganti kepengurusan ganti lagi, aduh ini cukup berat. Investasinya eman-eman, kita sudah investasi luar biasa banyak gitu. Oke, baik. Itu saya kira. Itu menjadi catatan yang tidak boleh dihilangkan ya, karena Ya, itu menjadi ya, catatan betul yang itu. penting bahwa memang Sangat tidak penting. bisa, karena terkadang begitu ya, ketika dalam satu periode memiliki satu program belum tentu akan dilanjutkan kembali di periode berikutnya, tapi semoga Nah, ini juga ini. menjadi program prioritas Ya, yang terus betul. dijalankan berkelanjutan seperti itu. Oke, baik pemirsa, Ya, kita masih akan ya. kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng arang-arang pintar. Oke, jemaah Kopdar, masih ada satu pertanyaan lagi. Ini saya berikan kepada Mas Subhani begitu ya. Saya masih penasaran terkait dengan pendampingan Dikdaya NU di NU Grassroots. Nah, ini mungkin ada cerita menarik yang bisa dibagikan kepada kami di sini, Mas Subhani. Menarik. Ingat, ya mungkin ya awal-awal dulu ketika kan data tadi NIK email gitu kan, dan nggak serta-merta minta dari kantor ya, tapi kita harus berjumpa beliau namanya beliau yang nah, situ tangan kami memang kalau kita ke dalamnya ya itu tidak cukup kali, satu kali tidak ada, kita kembali lagi sampai ada yang 3 kali. Tapi alhamdulillah setelah beliau ketemu kita jelaskan, beliau antusias sekali berikan data. Kemudian saat itu juga kami juga langsung aktivasi pengurus PCN Kabupaten Pasuruan itu total ada 58. Nah, posnya juga dapat di bahkan ada yang Surabaya. Jadi kami juga harus sowan Surabaya meminta data tersebut. Karena memang dari PBNU seluruh nama yang ada di SK itu datanya harus di mau nggak mau kami juga harus penuhi itu sebagai syarat di PCN Kabupaten. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kami ada 80 aktif. Misalnya memang ada beberapa pengurus dan khusus mulia itu sudah di sudah seperti itu. Secara keseluruhan memang daya ini sangat luar biasa. Dan itulah apa kata Terus tadi, nanti siapapun pemimpinnya atau pengurusnya, daya ini harus terus jalan. Karena apa, kita masih baru mulai ini, kok mungkin mau diganti eman-eman. Dan respon dari pengurus yang dari bawah, namanya MWC ranting, sudah sangat-sangat positif. Namanya ketika kita membuat surat. Membuat surat itu sangat simpel sekali. Kita sudah ada template surat, kemudian kop surat sudah ada. Jadi ketika sudah diaplikasikan di bawah, kop surat itu kita tidak perlu mikir lagi. Ya. Karena memang hari ini kop surat saja di pencatat di bawah itu macam. Padahal kami juga sudah menggunakan media data, namun pada implementasinya kita juga kadang juga ijtihad sendiri terkait dengan tampilan. Maka menurut saya daya hari ini ada solusi dan investasi di lingkungan yang dan di tingkat akting dan semua dan sudah memuluskan apa cita-cita dari
pengurus PBNU ini di King ini, King MU. Ini saja mungkin dari kami. Oke. Terima kasih. Oke, Dan- baik. Ya, luar biasa, terima kasih banyak Mas Suhani, Pak Farudin dan juga Mas Fakih atas sharing-sharingnya di sore hari ini terkait dengan NU Digdaya dan transformasi digital Jam'iyah. Tentunya pemirsa, untuk Anda warga Nahdien begitu ya, yang mungkin belum tahu sebenarnya Digdaya NU itu apa. Jadi Digdaya sendiri adalah singkatan dari digitalisasi data layanan, atau mungkin bisa kita lebih akrab lagi yaitu Digdaya NU. Ini bisa Anda akses melalui digdaya.nu.id. Ini adalah sebuah ekosistem solusi digital yang merupakan inovasi teknologi yang dirancang khusus untuk memperkuat 3 pilar utama. Yang pertama adalah tata kelola organisasi, yang kedua ada pelayanan umat, dan juga yang ketiga adalah pengembangan teknologi. Untuk itu, ini besar harapan kita semua supaya ekosistem yang dibentuk oleh PBNU ini juga bisa semakin berkembang dan juga pastinya harus berkelanjutan. Ini PR ya untuk Mas Fakih ya, untuk menyampaikan juga, semoga ini bisa menjadi berkelanjutan. Harus terus ada selama-lamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik, Amin. terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.